13 Januari karya Benny Arnas. Ketika diminta mengingat masa kecil, Omar selalu nelangsa. Kejadian 32 tahun yang lalu. Bagai stempel panas yang dihujam ke jiwanya. Pedih, teraba, dan asapnya mengabuti kekuatan seorang ibu. Di pintu kelas, Mak tidak berkerumun sebagaimana para orang tua lain yang ingin melihat bagaimana putra-putri mereka. Dalam seragam sekolah merah putih bersih purna setrika. Mengikuti pembelajaran hari pertama sekolah. Ya, tidak ada Mak di sana. Ketika guru memberikan pengarahan tentang sekolah, beberapa kali Omar mencuri pandang ke pintu. Siapa tahu ia melewatkan Mak, tapi tetap saja wajah-wajah itu tidak ada yang Omar kenal. Bu guru mulai mengabsen. Karena berawalan O, namanya masuk kelompok tengah hampir akhir yang dipanggil. Omar takkan lupa. Bu guru dan para murid terpaku beberapa saat ketika ia mengacungkan tangan. Seolah-olah mereka ingin mencocokkan sekaligus mengingat-ingat nama dan seragam yang murid laki-laki berkulit malam itu kenakan. Merah hijau kotak-kotak. Omar tidak ingat persis bagaimana hari pertama sekolah itu berjalan. Kecuali beberapa bagiannya saja. Mungkin karena teman sebangkunya, seorang gadis berambut keriting yang sekarang ia tak ingat lagi namanya. Suka meminjam penghapus sehingga mereka cukup dekat. Bahkan mereka menghabiskan bekal bersama di jam istirahat. Tidak seperti beberapa orang tua yang menghampiri anak-anak mereka ketika terdengar bunyi besi dipukul 2 kali. Mak tidak melakukannya. Omar juga tidak terlalu memikirkannya karena roti goreng buatan Mak dalam kotak bekal rasanya sangat enak. Beberapa anak juga ada yang menangis atau merengek atau gegas keluar mencari-cari ayah atau ibu mereka. Seakan-akan sekolah adalah panti asuhan atau tempat penitipan anak yang tak bersahabat atau ruang penandahan korban penculikan. Omar dan gadis kecil rambut keriting itu hanya tertawa kecil menyaksikan itu. Omar lupa bertanya kenapa orang tua gadis itu juga tak menghampirinya di jam istirahat atau mengapa tak seperti anak-anak cengeng lainnya. Ia tidak mencari orang tuanya. Mungkin karena gadis itu juga tak menanyakan kedua hal itu kepadanya. Omar merasa tak perlu mempermasalahkannya, sehingga ia tak merasa sendirian. Sehingga ia lupa perihal Mak yang tak muncul-muncul itu. Usai istirahat, Omar diperkenalkan dengan huruf-huruf bu guru tulis di papan tulis. Karena di rumah kakeknya membuka usaha sablon, yang membuat Omar mengenal A sampai Z sebelum usia sekolah. Omar sangat percaya diri hingga menunjuk tangan tiap kali bu guru melempar pertanyaan tentang nama-nama huruf. Karena yang menunjuk tangan selalu kurang dari 5 orang, Omar kerap diberi kesempatan. Meskipun bisa menjawab semuanya, Omar tetap kecewa karena bu guru justru tidak menyebut namanya sebagaimana ia menyilahkan murid-murid lain. Ia memanggil Omar dengan si baju hijau atau hijau kotak-kotak. Tapi apalah arti semuanya dibandingkan dengan tepuk tangan seisi kelas tiap kali bu guru membetulkan jawabannya. Ketika bu guru memberi tantangan membaca 1-2 kata, belakangan Omar ingat kalau tulisan di papan tulis itu berbunyi, ini Budi dan itu Ani. Omar khawatir ada yang bisa menjawab, sementara ia sendiri belum bisa membaca. Omar lupa bahwa jangankan membaca, yang mengenal huruf saja hanya 5 orang. Saat itu serta-merta merutuk dalam hati karena teringat jawaban kakeknya tiap kali ia meminta diajari membaca. Main sajalah sana. Belajar membaca itu urusan sekolah. Tapi runtukan itu gugur ketika ia tak satu anak pun yang menunjuk tangan. Tak satu anak pun yang bisa membaca. Omar tertawa dalam hati. Omar berpikir kalau ia akan meminta maaf pada kakeknya sesampai di rumah nanti. Meskipun kekesalannya hanya mengeliat dalam hati. Bunyi besi dipukul. Kali ini 3 kali. Omar bertanya-tanya dalam hati, bagaimana besi mirip bambu besar yang menggantung di dekat kantin itu menjadi bel ketika dipukul. Tapi karena sepertinya hanya ia seorang yang heran,
Tidak juga gadis kecil teman sebangkunya yang menganggapnya sebagai tanda berakhirnya jam belajar. Omar menelan saja keheranannya. Sekeluar kelas, Omar mencari-cari Mak. Tak sampai semenit, perempuan 24 tahun itu sudah menghampiri dan mengamit tangan Omar dan mengajaknya meninggalkan SD dengan langkah terburu-buru. Beberapa orang tua murid memandangi mereka dengan tatapan yang baru sekali itu Omar lihat. Tapi Omar menganggapnya bentuk pujian karena beberapa hal. Satu, di kelas tadi memang ia yang paling banyak dapat tepuk tangan. Dua, Mak masih cantik sekali. Tentu mereka tidak perlu tahu kalau Mak menikah usia 16 tahun lalu menjanda 5 tahun kemudian. Karena ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan di luar kota. Omar sebenarnya ingin bercerita tentang hari pertama sekolah. Tapi ia ingin Mak yang bertanya dulu. Sayangnya, perempuan itu membisu selama perjalanan. Omar ingin bertanya-tanya kenapa Mak begitu. Apakah karena celutukan ibu-ibu yang tak sengaja ia dengar di pagar sekolah tadi, bahwa Mak akan jadi bini muda? Bini muda? Apa itu bini muda? Tapi nafas Mak yang memburu dan wajahnya yang masam membuat Omar mengurungkan niatnya. Di rumah ketika sedang makan siang di dapur, Omar mendengar keributan di kamar. Mak dimarahi nenek yang memang suka marah. Samar-samar Omar mendengar nenek menuding Mak lalai sehingga kemeja sekolah putra semata wayangnya sampai tidak ada. Meskipun Mak menyebut tukang jahit itulah yang zalim karena tidak mengerjakan pesanannya hingga subuh hari pertama sekolah, Mak tetap saja salah. Mana tahu orang menjahit tanpa uang muka. Lagi nenek merempet. Sekarang, masih juga kau menimbang-nimbang tawaran kiai pemilik pesantren itu? Apa kau tidak dengar kalau Umi Maryam sudah memberinya izin? Ingin sekali Omar membela Mak kalau nenek masih terus merepet. Tapi ia tunggu dan tunggu. Tak ada lagi suara cempreng perempuan paruh baya itu. Mak pasti menangis. Omar hafal sekali. Salah satu keterampilan Mak adalah menangis tanpa suara. Omar bergegas menghabiskan nasi dan minum sekadarnya. Ia ingin cepat keluar dari bermain. Entah bagaimana ketika meninggalkan rumah, ia menoleh ke belakang dan memandangi kontrakan mereka. Rumah itu terbuat dari kayu, sengnya sudah mencoklat dan berkarat. Dan beberapa jeruji jendela yang terbuat dari kayu juga sudah ada yang lepas. Entah bagaimana, matanya hangat. Tapi ia tidak jadi menangis sebab ia tak tahu untuk apa dan kenapa air matanya keluar. Omar biasanya menangis karena habis berkelahi dengan teman atau dipukul 5 karena pulang ketika azan maghrib, atau diomeli nenek karena tidak menghabiskan nasi di piring, sementara harga beras mahal. Omar, pemuda bercabang itu menoleh ke sumber suara. Di jalan setapak tak jauh dari kontrakan, teman-temannya melambaikan tangan. Jangan lupa bawa kelereng, Mar, teriak malaikat lagi. Omar gegas berlari ke arah mereka. Bunyi kelereng-kelereng yang memenuhi saku celananya memompa semangatnya. Omar, salamullah. Omar menoleh lagi dan terperanggah mendapati tempatnya berada saat ini. Ia mendekat ke sumber suara dan duduk di hadapan gadis berblazer merah. Oh, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Ada deja vu. Gadis berambut keriting sebayanya itu memperhatikan berkas. Membenarkan kacamata sebentar, lalu memandangnya beberapa saat. Omar ingin menyapanya, tapi ia tak tahu. Lebih tepatnya. Ia lupa nama gadis itu. Ya, dia yakin dialah orangnya. Tapi bagaimana mungkin dia semudah ini? Hati kecilnya sangsi. Apakah mungkin teman sebangkunya itu melakukan operasi plastik sehingga ia masih tampak muda? Sedangkan aku yang membujang di usia 40 saja sering dipanggil Pak dalam berbagai kesempatan, batin Omar. Sudah kami periksa semua berkasnya. Benar Anda akan melakukannya? Ia menyeringatkan dahi seperti kesulitan mengingat sebuah kata. Residensi. Omar mencoba membantunya. Ah iya, ia tersenyum lebar. Sepanjang Januari di Pakistan? Kini Omar yang menyeringitkan dahi. Ya, gadis di hadapannya ini sangat mirip dengan teman sebangku hari pertama sekolahnya dulu. Tapi ingatan hari kedua sekolah tiba-tiba menyalip bagai hendak mengkoreksi.
bahwa Omar dan Mak datang pagi-pagi. Di ruang guru, Mak mencak-mencak kepada kepala sekolah. Sekarang putra saya sudah punya seragam. Suara Mak bagai bergelombang deru nafasnya. Jadi jangan biarkan dia duduk sendirian lagi seperti kemarin. Oh, petugas visa itu rupanya masih memandanginya. Oh, bukan. Ia memandangi kemeja hijau kotak-kotak yang Omar kenakan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kata petugas itu. Karena satu dan lain hal visa on arrival ini, kita tidak akan tahun ini sehingga mau tidak mau Anda harus mengurusnya langsung ke sini. Katanya dengan senyum yang kuasa membuat siapapun gelisah. Boleh tahu apa yang akan Anda lakukan selama residensi? Omar menjawab panjang lebar. Sebagai penulis buku-buku yang menenangkan penghargaan sastra, bukan perkara susah baginya untuk memesona lawan bicara dengan kata-kata. Saya ingin memastikan kalau Mak baik-baik saja di Hunza. Kalau Kiai dan Umi Maryam yang terkenal bermulut kasar itu tidak membuat Mak sengsara. Oh sungguh, aku tak tahu. Mak rela menjadi martir, menjadi istri kedua, agar mengeluarkan keluarga dari jerat kemiskinan dan ketidakhargaan diri. Jerit hati kecilnya, hanya di dalam hati. Terima kasih.